Pernahkah Anda membayangkan seekor paus raksasa membawa pesan dari Allah? Di sebuah desa kecil, seekor paus ditemukan terdampar dengan pola-pola yang menyerupai ayat-ayat Al-Quran di tubuhnya. Kejadian ini memicu kehebohan antara iman dan sains, membuat semua orang bertanya-tanya, apakah ini mukjizat, ujian, atau sekadar kebetulan? Saat badai besar melanda dan paus itu berada di ambang kematian, penduduk desa menghadapi pilihan yang akan menguji keyakinan dan kemanusiaan mereka. Apa yang sebenarnya ingin Allah tunjukkan melalui paus ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar tak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Kami mendoakan bunda-bunda yang mendengarkan cerita ini selalu diberi pahala berlimpah, rezeki lancar, dan keberkahan hidup. Amin. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa nelayan kecil bernama Tanjung Barakah, fajar menyingsing dengan warna keemasan di ufuk timur. Hasan, seorang pemuda berusia 20-an, mengayuh perahunya ke pantai setelah semalaman menjaring ikan. Namun, hari itu berbeda. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang besar tergeletak di atas pasir putih. Dari kejauhan, terlihat seperti sebuah batu besar yang terdampar. Tapi Hasan segera menyadari bahwa itu adalah seekor paus raksasa. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena ukuran makhluk itu yang luar biasa, tetapi juga karena keadaannya yang tak biasa. Tubuh paus itu tidak seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Saat mendekat, Hasan menyadari ada pola-pola aneh di kulit paus tersebut. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, garis-garis itu memantulkan cahaya samar, seperti tinta yang baru saja dituangkan. Hasan memicingkan mata, mencoba memahami pola itu. Dengan jantung berdegup lebih kencang, ia mulai melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Pola itu menyerupai tulisan kaligrafi Arab. Hasan bukanlah seorang ulama, tetapi ia cukup sering mendengar bacaan Al-Quran di masjid. Dengan terengah-engah, ia menyadari bahwa pola-pola itu membentuk ayat-ayat suci. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Ia melangkah mundur, matanya tak lepas dari tubuh paus itu. Hasan mengeluarkan ponsel tuanya, tangan bergetar saat mencoba mengambil gambar. Namun, tangannya begitu gemetar sehingga ia hampir menjatuhkan perangkat itu. Dengan cepat, ia berlari kembali ke desanya, melupakan rasa lelah dan dingin yang menyelimuti tubuhnya sejak dini hari. Di dalam hatinya, ia tahu apa yang baru saja ia lihat bukanlah kejadian biasa. Ini adalah sesuatu yang melampaui logika manusia. Kabar tentang paus itu menyebar seperti api di tengah ilalang kering. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh desa berkumpul di pantai. Anak-anak, orang tua, bahkan mereka yang biasanya tak peduli dengan urusan sekitar, semua berdiri mengelilingi paus itu dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan takut. Beberapa di antara mereka menangis, menganggap ini sebagai pertanda dari Allah. Yang lainnya berdiri diam, kehilangan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Di tengah kerumunan, Ustaz Abdullah tiba dengan napas terengah-engah. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan rasa penasaran dan keterkejutan. Ustaz Abdullah mendekati paus itu dengan hati-hati, hampir seperti ia berjalan ke sebuah tempat suci. Subhanallah, bisiknya saat melihat pola-pola itu dari dekat. Dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh bagian tubuh paus yang menampilkan salah satu pola paling jelas. Ia membaca perlahan, suaranya serak karena keterkejutan. Ayat itu berbunyi, dan di antara tanda-tandanya ialah penciptaan langit dan bumi, serta makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Surah Asy-Syura 42:29. Para penduduk menatapnya dengan mulut ternganga. Ini bukan kebetulan, lanjut Ustaz Abdullah dengan suara penuh keyakinan. Ini adalah tanda dari Allah. Hasan berdiri di tepi kerumunan, perasaannya bercampur aduk antara ketakutan, kekaguman, dan rasa bersalah. Ia bertanya-tanya mengapa paus itu ditemukan olehnya. Apakah ini sebuah takdir? Atau ujian? Sementara itu, beberapa penduduk desa mulai melantunkan takbir dan tahlil. Sebagian yang lain mengambil gambar dengan ponsel mereka, berharap bisa menyebarkan berita ini ke dunia luar. Dalam waktu singkat, seorang jurnalis lokal tiba, membawa kamera besar dan mengajukan berbagai pertanyaan yang membuat Hasan semakin bingung. Ia hanya ingin menyelamatkan paus itu, tapi sekarang ia merasa terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Matahari semakin meninggi, tetapi suasana di pantai semakin intens.
Beberapa nelayan tua mulai berbicara tentang cerita-cerita kuno yang pernah mereka dengar. Dulu ada kisah tentang ikan besar yang membawa pesan dari Tuhan, kata salah satu dari mereka dengan nada serius. Mungkin ini salah satunya. Perkataan itu membuat beberapa penduduk semakin yakin bahwa paus itu adalah tanda akhir zaman. Namun, ada juga yang mulai meragukan keaslian pola-pola tersebut. Mungkin ini hanya kebetulan. Kita harus berhati-hati sebelum menyimpulkan, kata seorang lelaki muda yang baru pulang dari kota. Hasan, yang masih berdiri di tepi kerumunan, merasa seperti berada di tengah badai. Paus itu tergeletak tak berdaya. Sesekali mengeluarkan suara rendah yang menyayat hati, seolah-olah meminta bantuan. Namun, fokus semua orang justru tertuju pada pola-pola di tubuhnya. Hasan merasa ada sesuatu yang salah. Bukankah kita seharusnya menyelamatkan makhluk ini daripada hanya memandanginya? Pikirnya. Tapi ia terlalu takut untuk berbicara. Takut suaranya akan tenggelam di antara hiruk-pikuk kerumunan yang sibuk memperdebatkan makna dari tanda-tanda itu. Ketika senja mulai tiba, suasana di pantai berubah menjadi semakin khusyuk. Penduduk desa, yang sebagian besar masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, mulai menyalakan lilin di sekitar paus tersebut, menciptakan suasana yang magis namun penuh rasa duka. Hasan duduk di tepi pantai, menatap paus itu dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Keajaiban ini, apapun maknanya, telah mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam itu, suasana di desa Tanjung Barakah berubah menjadi riuh. Pantai yang biasanya sepi kini menjadi pusat keramaian. Penduduk yang awalnya hanya tertegun di sekeliling paus mulai berbisik. Lalu semakin banyak yang berbicara dengan nada antusias atau cemas. Ustaz Abdullah, yang biasanya menjadi suara penenang di tengah masyarakat, terlihat sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berulang dari para penduduk. Apa artinya ini, Ustaz? Apakah ini pertanda kiamat? Apakah ini peringatan untuk kita semua? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada jawaban pasti yang bisa memuaskan rasa ingin tahu mereka. Hasan, yang menjadi saksi pertama kejadian ini, mencoba menjauh dari kerumunan. Namun, beberapa orang mengenalinya dan mulai menanyakan detail tentang penemuannya. Apa yang kamu lihat pertama kali, Hasan? Apa kamu dengar sesuatu sebelum menemukan paus itu? Hasan hanya bisa menggeleng pelan. Ia merasa seperti terjebak di antara gelombang besar. Aku hanya menemukannya terdampar, aku tidak tahu apa-apa, jawabnya lirih. Namun, rasa ingin tahu masyarakat tak surut, dan Hasan merasa semakin kecil di tengah kehebohan yang terus membesar. Keesokan paginya, pantai desa berubah menjadi pemandangan yang berbeda. Jurnalis dari kota-kota terdekat mulai berdatangan, membawa kamera besar dan peralatan perekaman. Salah satu stasiun televisi besar bahkan mengirimkan helikopter untuk mengambil gambar dari udara. Hasan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat seorang reporter muda berbicara di depan kamera dengan antusias. Inilah yang disebut sebagian orang sebagai mukjizat abad ini. Seekor paus raksasa ditemukan dengan pola menyerupai ayat-ayat suci Al-Quran di tubuhnya. Penduduk setempat percaya ini adalah pesan dari Tuhan, ucap sang reporter dengan suara penuh semangat. Namun, tidak semua orang yakin. Seorang ilmuwan kelautan bernama Dr. Rahmat tiba di desa bersama timnya. Mereka membawa alat-alat canggih untuk memeriksa paus itu. Dr. Rahmat, yang berpenampilan tenang dan rasional, langsung memeriksa tubuh paus dengan hati-hati. Pola ini mungkin terbentuk karena mutasi genetik atau reaksi terhadap kondisi lingkungan tertentu, katanya saat ditanya oleh para wartawan. Pernyataannya memicu perdebatan baru. Penduduk desa, yang kebanyakan percaya ini adalah tanda dari Allah, mulai mempertanyakan pendapat ilmiah tersebut. Bagaimana mungkin pola seperti ini bisa terjadi secara kebetulan? Tanya seorang penduduk dengan nada tak percaya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ustaz Abdullah mencoba menenangkan hati masyarakat. Ia mengumpulkan penduduk di masjid desa pada malam hari untuk memberikan ceramah singkat. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu pasti apa makna kejadian ini. Tapi yang jelas, ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebesaran Allah dan memperbaiki diri, katanya dengan suara penuh kelembutan. Jangan sampai kita terpecah belah oleh kejadian ini. Ingatlah, iman adalah tentang keyakinan, bukan sekadar pembuktian. Hasan duduk di sudut masjid, mendengarkan dengan diam. Ia merasa bersalah karena paus itu masih terdampar di pantai tanpa bantuan. Dalam benaknya, ia berpikir,
Bagaimana jika ini bukan hanya tentang pesan atau tanda? Bagaimana jika paus ini membutuhkan kita untuk menyelamatkannya? Namun, ia tidak tahu bagaimana menyuarakan kegelisahan itu. Ia merasa terlalu kecil di tengah kebingungan yang melibatkan orang-orang jauh lebih besar darinya. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak orang dari luar desa datang untuk melihat paus itu. Beberapa datang dengan niat tulus, ingin menyaksikan kebesaran Allah, sementara yang lain datang dengan skeptis, berharap membuktikan bahwa kejadian ini hanyalah kebetulan belaka. Pantai Tanjung Barakah yang biasanya damai kini berubah menjadi tempat keramaian yang penuh dengan kamera, suara orang berbicara, dan doa-doa yang dilantunkan. Namun, di balik semua itu, paus besar itu tetap tergeletak tak berdaya. Tubuhnya yang megah perlahan mulai melemah. Sesekali, ia mengeluarkan suara rendah, seperti memanggil sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Hasan berdiri di tepi pantai pada suatu senja, menatap paus itu dengan perasaan tak menentu. Jika ini memang tanda dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dalam hati. Ia tahu, waktunya untuk bertindak semakin sedikit. Hari ketiga sejak paus itu ditemukan, Desa Tanjung Barakah berubah menjadi pusat perhatian dunia. Para ilmuwan, jurnalis, tokoh agama, dan bahkan wisatawan spiritual mulai memadati desa kecil itu. Dr. Rahmat, ilmuwan kelautan yang sudah dikenal secara internasional, menjadi pusat perhatian. Dengan timnya, ia mendirikan tenda laboratorium darurat di dekat pantai, dilengkapi peralatan mutakhir. Ia bertekad untuk menemukan penjelasan ilmiah di balik pola-pola misterius pada tubuh paus itu. Dengan hati-hati, Dr. Rahmat memeriksa setiap inci tubuh paus. Kami menemukan bahwa pola ini terbentuk dari pigmentasi alami, kemungkinan besar akibat mutasi genetik, katanya kepada para wartawan yang mengerumuninya. Namun, kemiripannya dengan kaligrafi Arab adalah sesuatu yang luar biasa. Kita belum bisa memastikan apakah ini murni kebetulan atau ada faktor lain yang belum kita pahami. Pernyataannya disambut dengan campuran rasa takjub dan skeptis dari masyarakat desa, yang sebagian besar tetap yakin bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah. Di sisi lain, Ustaz Abdullah terus berusaha menjaga keimanan masyarakat desa agar tidak terguncang oleh perdebatan ini. Ia mengumpulkan penduduk untuk kembali merenungkan makna kejadian ini dari sudut pandang spiritual. Allah menciptakan alam semesta dengan tanda-tanda untuk kita pahami. Tapi tidak semua tanda harus kita selesaikan dengan logika. Ada kalanya, iman harus menjadi landasan utama, ujarnya di depan kerumunan yang mulai gelisah. Ucapannya memberikan ketenangan bagi sebagian penduduk, namun bagi yang lain, keraguan mulai tumbuh. Hasan, yang menjadi saksi pertama penemuan ini, merasa semakin tertekan. Ia melihat perdebatan antara pihak ilmiah dan spiritual semakin memanas, sementara paus besar itu tetap tergeletak tak berdaya. Suara rendah paus itu, seperti erangan pilu, terus menghantui pikirannya. Mengapa mereka lebih peduli pada apa arti pola itu daripada menyelamatkan paus ini? Pikirnya dengan frustrasi. Tapi, setiap kali ia mencoba berbicara, suaranya seakan tenggelam di tengah keramaian. Suatu malam, saat Hasan duduk sendiri di pantai, seorang wanita tua, Nyai Fatimah, mendekatinya. Nyai Fatimah adalah salah satu penduduk tertua di desa itu, dikenal bijaksana dan penuh nasihat. "Hasan," katanya lembut, "kau dipilih oleh Allah untuk menemukan makhluk ini. Mungkin tugasmu bukan untuk memahami maknanya, tetapi untuk bertindak. Jangan biarkan keraguan orang lain menghentikan hatimu dari melakukan yang benar." Kata-kata itu menggugah Hasan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar menjadi saksi. Keesokan harinya, Hasan mencoba mengajak penduduk desa untuk membantu menyelamatkan paus itu. Kita tidak tahu berapa lama paus ini bisa bertahan. Jika ini memang tanda dari Allah, bukankah kita juga punya kewajiban untuk menjaganya? Mungkin ini ujian bagi kita. Apakah kita mampu merawat ciptaannya? Katanya dengan nada penuh keyakinan. Beberapa penduduk mendukung idenya, tetapi yang lain ragu. Bagaimana jika kita menyentuhnya dan merusak pola itu? Bukankah itu seperti menghancurkan pesan Allah? Tanya salah satu warga. Keraguan ini kembali memecah belah mereka. Di tengah kebingungan, Dr. Rahmat mengusulkan rencana untuk memindahkan paus ke laut menggunakan peralatan berat. "Jika kita tidak bertindak sekarang, paus ini akan mati," katanya tegas. Hasan melihat ini sebagai kesempatan untuk bertindak.
Ia bersedia memimpin upaya penyelamatan itu, meskipun tidak semua penduduk setuju. Ini adalah tugas kita sebagai manusia, katanya dengan suara penuh tekad, meskipun dalam hatinya, ia masih dihantui oleh ketakutan akan konsekuensi dari tindakannya. Menjelang senja, semua persiapan dilakukan. Peralatan berat, jaring, dan perahu disiapkan untuk mendorong paus itu kembali ke laut. Hasan berdiri di tepi pantai, memandangi paus itu dengan rasa takut dan harapan bercampur. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, keputusan ini akan mengubah hidupnya, dan mungkin juga hidup seluruh penduduk desa. Fajar belum menyingsing saat penduduk desa Tanjung Barakah berkumpul di pantai untuk memulai misi penyelamatan. Suara ombak yang tenang menjadi latar belakang kesibukan mereka. Hasan berdiri di depan kerumunan, mengatur rencana dengan suara penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ia diliputi kegugupan. Kita harus bekerja cepat sebelum air surut lebih jauh. Kalau paus ini tidak segera kembali ke laut, dia tidak akan bertahan, katanya. Beberapa orang mengangguk, sementara yang lain masih ragu. Ketegangan terasa, seolah-olah waktu berlomba dengan takdir. Tim penyelamat, yang terdiri dari penduduk desa dan tim dokter Rahmat, mulai memasang jaring besar di bawah tubuh paus itu. Mesin-mesin berat seperti ekskavator dikerahkan untuk membantu menggerakkan makhluk raksasa itu. Hasan berada di tengah semua itu, tangannya kotor oleh pasir dan lumpur, tetapi ia tidak peduli. Di setiap tarikan napas paus, ia merasakan beratnya tanggung jawab yang ada di pundaknya. Sesekali, ia menatap mata paus itu, dan dalam pandangannya, ia melihat kepasrahan yang mendalam, seolah-olah paus itu mengerti bahwa hidupnya kini ada di tangan manusia. Namun, segalanya berubah ketika angin mulai bertiup kencang dari arah laut. Langit yang tadinya cerah perlahan gelap, dan awan hitam menggulung di cakrawala. Suara gemuruh terdengar di kejauhan, seperti peringatan dari alam. Badai akan datang, teriak salah satu nelayan tua. Panik mulai menyebar di antara penduduk. Kita harus menghentikan ini. Kalau kita teruskan, kita bisa terjebak, kata seorang pria dengan nada putus asa. Namun, Hasan tetap berdiri tegak. Kalau kita berhenti sekarang, paus ini pasti mati. Kita harus lanjutkan, apapun risikonya. Teriaknya, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh angin. Saat badai mendekat, Ustaz Abdullah datang ke pantai dengan membawa sekumpulan warga yang sebelumnya hanya menonton dari kejauhan. Hasan benar. Ini mungkin ujian dari Allah, tapi kita tidak boleh menyerah. Mari kita bersama-sama berdoa dan bekerja, katanya dengan suara tenang namun tegas. Penduduk yang tadinya ragu mulai bergabung dalam usaha penyelamatan, berjuang melawan angin kencang dan hujan yang mulai turun. Suara takbir dan doa-doa memenuhi udara, menciptakan semangat baru di antara mereka. Badai mencapai puncaknya saat paus akhirnya mulai bergerak. Dengan usaha keras, mereka berhasil mendorongnya sedikit demi sedikit menuju air. Namun, gelombang besar tiba-tiba datang, hampir menenggelamkan beberapa orang yang berada terlalu dekat. Hasan, yang berada di garis depan, hampir tersapu ombak, tetapi ia berhasil bertahan dengan memegang erat tali jaring. "Jangan berhenti, kita hampir berhasil," teriaknya, meskipun tubuhnya gemetar karena kedinginan dan kelelahan. Di tengah badai, keajaiban terjadi. Saat paus mencapai air yang lebih dalam, ia mengeluarkan suara panjang yang menggema di seluruh pantai. Suara itu seperti nyanyian alam, penuh dengan keagungan dan rasa terima kasih. Mata paus itu bertemu dengan mata Hasan untuk terakhir kalinya sebelum ia berenang perlahan ke dalam laut yang gelap. Semua orang terdiam, menyaksikan makhluk itu menghilang di antara ombak. Badai, seolah-olah mendengar nyanyian itu, tiba-tiba mereda. Angin berhenti, dan langit mulai cerah kembali. Penduduk desa berdiri dalam diam, beberapa menangis, yang lain berlutut di atas pasir basah. "Subhanallah," bisik Ustaz Abdullah, matanya basah oleh air mata. Hasan jatuh terduduk di pantai, tubuhnya lemas, tetapi hatinya terasa ringan. Ia tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Dalam kebisuan itu, hanya suara ombak yang terdengar, seolah-olah lautan sendiri memberikan restunya. Saat malam tiba, penduduk desa kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan campur aduk. Hasan duduk sendirian di tepi pantai, memandangi laut yang tenang. Dalam hatinya, ia merasa bahwa paus itu tidak hanya datang sebagai tanda, tetapi juga sebagai ujian bagi iman dan kemanusiaan mereka.
Dan meskipun semua orang memiliki pandangan yang berbeda tentang makna kejadian ini, satu hal pasti, kehidupan di Tanjung Barakah tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah penyelamatan paus itu membawa ketenangan sekaligus kekosongan di desa Tanjung Barakah. Pantai yang sebelumnya penuh dengan hiruk-pikuk orang-orang kini kembali sunyi. Para penduduk melanjutkan kehidupan mereka, tetapi tidak seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang tertinggal di hati mereka, sebuah rasa kagum, ketakutan, dan kerendahan hati yang mendalam. Bagi Hasan, kenangan tentang paus itu terus menghantuinya, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai tanda dari Allah yang mengajarinya makna keberanian dan tanggung jawab. Di masjid desa, Ustaz Abdullah memimpin doa syukur yang dihadiri hampir seluruh penduduk. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan bahwa apa yang terjadi adalah pelajaran penting bagi semua. Kita telah melihat tanda kebesaran Allah. Tapi ingatlah, tanda itu bukan sekadar untuk dikagumi, melainkan untuk direnungkan. Apa yang kita lakukan terhadap paus itu mencerminkan iman kita, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bahwa kita adalah khalifah di bumi, bertanggung jawab atas makhluk dan lingkungan, katanya dengan suara yang penuh hikmah. Hasan, yang duduk di barisan belakang, merasa dadanya sesak oleh emosi. Ia merasa bahwa pengalaman ini telah mengubahnya. Sebelumnya, ia hanyalah seorang nelayan biasa, seseorang yang menjalani hidup dengan rutinitas sederhana tanpa banyak berpikir tentang hal-hal besar. Namun, paus itu, dengan kehadirannya yang singkat namun penuh makna, telah mengajarinya arti pengorbanan dan iman. Ia merasa bahwa dirinya telah diberi pesan, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Di sisi lain, Dr. Rahmat dan timnya juga meninggalkan desa dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka telah menemukan bahwa pola-pola di tubuh paus itu adalah hasil dari mutasi genetik, Dr. Rahmat tidak bisa menyangkal bahwa kemiripan pola tersebut dengan ayat-ayat suci adalah sesuatu yang melampaui logika ilmiah. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, katanya kepada timnya sebelum mereka berangkat. Dan mungkin memang bukan tugas kita untuk menjelaskannya. Beberapa hari setelah paus itu kembali ke laut, penduduk desa mulai memperhatikan perubahan di lingkungan mereka. Laut, yang sebelumnya sering keruh dan penuh sampah, kini terlihat lebih jernih. Hasil tangkapan ikan mereka juga meningkat drastis. Ini seperti berkah yang ditinggalkan oleh paus itu, kata seorang nelayan tua. Penduduk mulai menghubungkan kejadian ini dengan doa-doa dan usaha mereka selama penyelamatan paus. Mereka percaya bahwa Allah telah memberikan rahmat-Nya sebagai balasan atas iman dan usaha mereka. Hasan sering menghabiskan waktunya di pantai, menatap laut dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di atas air, ia duduk di atas batu karang, mengingat tatapan terakhir paus itu. Dalam keheningan malam, ia berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, jika ini adalah tanda dari MU, ajarilah aku untuk memahami dan menjaganya. Aku mungkin hanyalah seorang nelayan kecil, tetapi aku tahu, Engkau memiliki rencana besar bagi kami semua. Cerita tentang paus itu mulai menyebar ke seluruh negeri, bahkan ke luar negeri. Beberapa orang datang ke desa untuk mencari jejak keajaiban, sementara yang lain hanya ingin mendengar cerita dari para saksi mata. Namun, bagi penduduk Tanjung Barakah, keajaiban itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah pengalaman yang mengajarkan mereka untuk lebih menghargai hidup, iman, dan tanggung jawab mereka terhadap alam. Bab terakhir dari kejadian ini tertutup dengan sebuah renungan. Dalam salah satu khutbahnya, Ustaz Abdullah berkata, Allah menunjukkan tanda-tandanya bukan untuk membuat kita sibuk mencari penjelasan, tetapi untuk membuat kita semakin dekat kepadanya. Tanda itu telah datang dan pergi, tapi yang penting adalah apa yang kita pelajari darinya. Hasan, yang mendengarkan dari sudut masjid, tersenyum tipis. Ia tahu bahwa meskipun paus itu telah pergi, pesan yang dibawanya akan tetap hidup di hati mereka selamanya.